Mana Mak Datuk ini? Sudah hampir tenggelam matahari pun dia tidak menampakkan batang hidungnya. Padahal sudah sempat saya tadi menghubungi lewat mata batin saya ya. Namun keberadaan Mak Datuk ini sepertinya masih samar-samar ya, seperti terdengar, seperti tidak seperti terdengar. Tapi saya yakin Mak Datuk tidak jauh dari sini ya. Karena saya pun meyakini tidak akan terjadi apa-apa dengan sahabat kami ini ya. Jadi sahabat, saya akan melakukan dan meneruskan perjalanan ini walaupun banyak sekali rintangan dan hambatannya ya. Jadi ke arah mana kita nih ya? Hutan sudah, bibir sungai sudah. Tidak mungkin dia di perkampungan. Apa saya akan coba cari di perkampungan saja ya? Karena dia ini mengontrak di perkampungan dia nih. Siapa tahu. Wah, benar. Dia ini berada di perkampungan mungkin. Ya, membereskan, mengemaskan barang-barangnya yang untuk ya katanya kan tempat kontrakannya sudah diketahui oleh Bung Laga dan Udin Botak ini. Berarti harus secepatnya saya menemui Mak Datuk ya. Yang pastinya pesan-pesan dari Kanjeng Ratu juga akan saya sampaikan kepada Mak Datuk ya. Mudah-mudahan. Jadi saya akan melanjutkan perjalanan menuju perkampungan ya. Mudah-mudahan tidak ada bertemu dengan si kutu-kutu kupret itu. Kutu kupret berdebah itu. Atau jangan-jangan mereka ini sudah di tempat Reni ya. Tapi saya yakin saya tidak mau berpikir terlalu jauh ya. Saya tidak mau berpikir terlalu jauh karena yang saya yakini sahabat saya ini untuk ilmuannya sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan saja nanti saya bertemu di perkampungan bersama. Lelah sekali ya. Minuman sudah habis ya, bekal pun sudah habis. Bahkan tempat tadi pusaka dan peralatan saya tinggalkan sahabat. Agar ya maklum saja ini. Yang namanya kita memegang sesuatu itu pasti menjadi incaran dan target dari preman-preman. Bisa mungkin saya akan coba melanjutkan perjalanan ini agar saya segera menemukan yang saya tuju ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perhutanan sangat luas sekali. Tapi tidak mungkin rasanya saya menelusuri dan tidak mungkin tapi saya karena waktunya pun tidak akan mungkin bisa saya tempuh dalam waktu yang tidak jelas. Asapnya. Lagi kau keliaran sini. Saya kira rusa, ternyata kau. Siapa kau? Bukan buta. Kenapa kau berlagak seperti musuh melihatku? Kemudian Kau menuju ke arah rumah Jengreni ini. Apa maksud kau? Bukan menuju ke arah rumah Jengreni, saya menuju perkampungan. Beda jalur. Ini jalan ke rumah Jengreni, Kusaria. Saya tahu ini jalan ke rumah Jengreni. Namun perkampungan yang didiami oleh Mak Datuk juga menuju ke arah sini. Bagus alasan kau, Kusaria ya. Bagus alasan kau. Alasan seperti apa, Bung Udin? Memang niat saya dari tadi pun saya mencari keberadaan Mak Datuk, dicegat oleh si Ateng dan Black. Sekarang bertemu kau lagi. Jangan-jangan kalian ini sudah mengintai. Ya. Apa? Walaupun beribu alasan yang kau katakan terbang itu. Kurang puas kalian. Hah? Kurang puas seperti apa, Bung Udin? Salah apa yang saya lakukan kepada Bung Udin sehingga Bung Udin begitu marah kepada saya? Kau tidak sadar? Tidak. Kalian semua tidak satu pun ritual dari Bang Relampung menyetujui pernikahan Uyut. Kenapa? Hah? Ya memang seperti itu, Bang Udin. Kami tidak akan pernah menyetujui pernikahan tersebut. Kenapa? Karena kalian akan merekrut satu lagi sahabat kami, Uyut Notorogo, yang akan ikut bersama kalian, yang akan menambah
pasukan kalian. Bukan seperti itu niat kalian kepada kami. Lihat aku. Hei, Bang Udin. Dan pernikahan itu akan kalian langsungkan setelah kami menjadi tamu. Kalian akan taburkan racun-racun yang sangat luar biasa. Bukan saya tidak tahu, Bang Udin. Ya. Jadi kau takut. Lantaran hanya karena itu kalian takut semua. Kami tidak takut, Bang Udin. Yang kami takutkan itu ya, sahabat kami ini terlalu jauh nanti terjerumus ikut bersama kalian. Aku tidak akan berbuat seperti itu, Kusarya. Jika kalian merestui pernikahan Uyut Notorogo. Hah? Tidak mungkin itu terjadi, sedangkan Reni pun sudah bersama kalian. Kalian hanya memanfaatkan Uyut. Ya tidak mungkin Jeng Reni dengan kalian. Karena Jeng Reni mau menikah dengan Uyut. Kami juga tidak mengharapkan Jeng Reni. Tapi apabila ini sudah menjadi jodohnya Uyut, ya tidak masalah bagi kami. Tapi yang pesan saya satu, Bang Udin. Ya, jangan kau hasut sahabat-sahabat yang lain yang lagi untuk ikut kalian. Tidak pernah menghasut mereka, Kusarya. Lantas Aku hanya niat membantu. membantu, Dengar. membantu, membantu mereka. Membantu mereka dalam kesesatan, membantu mereka dalam kebatilan. Jauh itu pikiran kau, Kusarya. Hah? Memang tujuan kalian seperti itu, Bang Udin. Kau Aku sudah punya satu misi, Kusarya. Yang kau tidak boleh tahu. misi kau ingin menghancurkan Bang Re dan sahabat-sahabat yang lainnya. Bukan begitu? Pikiran kau, Kusarya. Lalu misi apa yang ingin kau lakukan terhadap kami? Itu tidak akan pernah kukatakan dengan kau, Kusarya. Pintar sekali kau. Kepada saudara kau yang lain juga tidak akan kukatakan. Sebab bila mana kukatakan kepada kalian, misiku ini akan hancur berantakan. Tahu kau? Akan hancur berantakan. Tidak jauh. Cerna pikiran Bang Udin itu. Visi yang akan menghancurkan kami. Secara tidak langsung visi misi kau itu sudah terbaca oleh kami. Kalau sudah terbaca, dukung visi misiku. Dukung dan bergabung bersama kalian. Pendek pikiran kau. Pendek pikiran kau ini. Aku tidak habis pikir, Bang Udin. Ya. Begitu alimnya kau. Begitu humorisnya kau bersama kami. Begitu akrabnya kau bersama kami sehingga kau melenceng seperti ini. Semua ini aku lakukan dengan keterpaksaan, Kusarya. Terpaksa. Apa yang bisa membuat kau seperti ini, Bang Udin? Saya tidak habis pikir. Nanti kau bakal tahu. Dan kau bakal akan menyesal dengan kata-kata serta sikap kalian terhadap Bang Udin. Ingat itu pesan Bang Udin. Setahu saya, Bang Udin ya, yang namanya kebenaran itu ya akan berjalan dengan mulus. Tidak seperti ini, memfitnah, menghasut, mengajak dalam kesesatan. Iya, benar kau bilang seperti itu. Jika orang yang kita hadapi ini adalah orang benar. Tapi yang Bang Udin hadapin ini Orang-orang yang salah. orang-orang licik, orang-orang yang penuh dosa, Kusarya. Tahu kau? Kalau berbicara tentang dosa, tidak ada satupun manusia yang luput dari dosa. Tapi secara tidak langsung kita harus menghindari dosa tersebut. Bukan kita malah terjerumus dan bercampur di kubang tersebut. Kau dengar, Kusarya? Semua yang kulakukan ini hanya dasar keterpaksaan. Dengar itu. Tidak ada cara lain apa selain cara kau seperti ini kepada kami. Hah? Dengan kau merantau, contohnya, kau pergi jauh, ya, mencari kehidupan yang baru. Inilah, Kusarya. Bang Udin bisa mewujudkan semua impian kita. Tahu kau? Karena kata-kata Bang Udin. Mewujudkan impian kita. Paksa Bang Udin tidak bicara dengan kau. Berterus terang dengan kalian semua. Sebab kalian ini, apa-apa, kelakuan Bang Udin, selalu kalian Tapi nanti sebarkan dengan saudara kalian. harus saya cerna dengan teliti. Bagus, cerna. Kata-kata Bang Udin. Ah, sudahlah, saya tidak mungkin. Saya tidak mungkin terhasut, bujuk, rayu, dan janji manis kau yang kau ucapkan, Bung Udin. Ya sudah. Kalau kau tidak mau tergoda, terhasut, jangan halangi pernikahan Uyut Notorogo dengan Jeng Reni. Kenapa kau tidak terus terang saja kepada saya? Misi dan visi apa yang ingin kau lancarkan? Aku takut, Kusarya. Visi-misi itu udah terbongkar. Tahu kau? Terbongkar. Tapi yang tidak saya habis pikir, yang kau lakukan dan yang kau jalani ini tentang keburukan. Allahu Akbar.
Apa yang sebenarnya terjadi? Kalau kita cari, kau tidak akan mungkin dapat berpikir jauh seperti Bang Udin. Jadi ikuti saja alur-alur dan diterapkan Bang Udin. Itu saja Bang Udin. Kau Jadi, ingin mengajakku ke jalan kau. setujui pernikahan Rogo dengan Udin. Sudah, itu saja permintaan Bang Udin. Lalu kalian ingin mengundang kami? Karena dengan cara itu, Bang Udin bisa mewujudkan impian Bang Udin. Kau ingin menyuruh Uyut mengambil sertifikat? Bukan seperti itu. Lalu kau menjualnya. Uangnya untuk kau habiskan dengan Uyut. Bikin kau pendek tuh Karya. Pendek. Ya bagaimana saya bisa... Berapa kali. Dengan cara inilah Bang Udin bisa mewujudkan segala impian kita selama ini. Bang Udin terpaksa nih Gus Arya. Lalu aku dapat apa bila aku bisa ikut bersama kau? Kalau kau mau Gus Arya. Iya. Apa itu? Semua yang kudapatkan nanti, kuberikan dengan kau. Kalau kau mau. Asal restui pernikahan Uyut dan Reni. Itu saja permintaan Bang Udin. Maaf Bang Udin sebelumnya. Jangan kau tersinggung dengan ucapanku. Sepertinya dan rasanya saya tetap dengan pendirian. Tidak akan pernah mau mengikuti langkah-langkah yang kau berikan kepadaku. Kau tetap ingin menggagalkan pernikahan Uyut. Benar sekali. Mohon Gus Arya. Tolong katakan kepada saudara-saudara yang lain. Jangan halangi pernikahan Uyut Rogo dengan Jenggreni. Karena ini jalan satu-satunya buat Bang Udin untuk mewujudkan visi misi Bang Udin selama ini. Saya tidak bisa untuk menghentikan mereka, namun penyampaian Bang Udin yang pastinya sudah mereka ketahui juga, seperti Mak Dato, Ompong, dan yang lainnya. Saya tidak bisa menghentikan langkah mereka. Oke, kau pulang saja dari sini. Pulang dari sini. Daripada kau melanjutkan perjalanan ke tempat Bang Reni. Ya, apa salahnya? Bukan saya melanjutkan perjalanan ke tempat Bang Reni, Bang Udin. Kau datang ke sini hanya Saya mencari keberadaan sahabat saya Mak Datuk. Itu saja. Mungkin berada di perkampungan karena dia mengontrak di perkampungan. ini bukan jalan perkampungan. Situ jalan perkampungan. Bang Udin, di sana juga ada kampung Bang Udin. Saya belum tahu. Ya itu kampung Jenggreni. Ya saya tidak tahu karena saya belum pernah bertemu dengan Mak Datuk yang dia mengontrak di perkampungan. Saya tidak tahu jalannya apa di sana, apa di sana. Yang pastinya jalan saya ke sini. Karena di sana ada perkampungan. Jangan-jangan kau ini hanya mengecoh saya agar saya tidak bisa bertemu dan menjumpai Mak Datuk. Pintar sekali kau ini. Menunggu kalian. Karena saat ini di Uyut Notorogo sedang menemui Jenggreni. Jadi mereka ingin bicara secara empat mata. Sekarang ini. Jadi jangan ganggu. Tak satu pun orang, apalagi saudara-saudara seperti kami yang selama ini menjadi saudara kami, sekarang sudah Bang Udin anggap musuh buat. Puas kau seperti ini, Bang Udin, yang kau lakukan terhadap kami. Puas kau sudah hasut Bung Laga, menghasut Uyut agar semuanya berantakan seperti ini. Dengar Gus Arya. Apa itu? Camkan ini kata Bang Udin. Oke. Bang Udin tidak pernah menghasut yang namanya Ki Uyut Notorogo. Lalu apa yang kau lakukan? Ini satu-satu jalan buat Bang Udin untuk mewujudkan visi misi Bang Udin. Itu namanya kau menghasut dengan melancarkan niat jahat kau itu, Bang Udin. Kalau aku menghasut jahat, iya Gus Arya. Ya dengan diiming-iming wanita, sedangkan kau tahu kelemahan Uyut itu dengan wanita. Mudah sekali jatuh cinta. Dengan jalan ini Gus Arya, hanya satu jalan inilah visi misi Bang Udin serta kalian semua akan terwujud. Camkan kata-kata Bang Udin ini Gus Arya. Kau seperti berbicara menyebarkan tentang apa itu produk-produk sehingga kami mudah terhasut, terperdaya kepada kau, Bang Udin. Ya, sudah saya tegaskan sekali lagi kepada kamu, Din. Seandainya saya pun mau bergabung dengan kalian, jauh lebih sebelum Uyut saya sudah bergabung kepada kalian. Saya yang pertama kalian hasut, saya yang pertama kalian bujuk dengan wanita, dengan uang, dengan harta yang berlimpah. Dengar Gus Arya. Dengar kata-kata Bang Udin. Iya. Bang Udin sampai saat ini juga, bahkan sampai seterusnya, tidak pernah menganggap kalian sebagai musuh buat Bang Udin. Kami pun begitu.
Tidak pernah menganggap kalian sebagai musuh. Justru itu, bantu Bang Udin. Kita wujudkan pernikahan Uyut Notorogo dengan Jeng Reni. Lalu kalau semuanya itu sudah terwujud, memang tidak beres kau Bang Udin. Ya. Hanya di otakku hanya uang, 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 dan uang saja. Tanpa kau sadari kau telah menghancurkan. Ini bukan buat aku, Kusarya. Buat siapa kalau bukan buat kau? Ini untuk memenuhi perut-perut kalian itulah. Termasuk. Ngerti Kusarya masuk Bang Udin ini. Bagaimana Bang Udin harus menjelaskan kepada kau nih? Semuanya menuduh Bang Udin yang tidak-tidak. Sedangkan visi Bang Udin yang baik. Ini Uyut di sini. Lihat, apa senangnya Uyut. Kita bantu kesenangan Uyut ini. Kau sahabat saya. Uyut sebagai sahabat saya, panutan saya juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ini bukan ke tempat Jigrani, saya mencari sahabat saya Mak Datuk di perkampungan, bukan tempat Jigrani. Kalian pintar sekali membolak-balikan fakta. Alasan Kusarya ini sungguh luar biasa. Kelapa jatuh tidak mungkin jauh dari batangnya. Nah, itu tadi. Contohnya ini dia, Uyut sudah mengumpul kelapa satu-satu. Lumayan, buat berpuasa nanti. Nah, Kenapa kau ada di bantu. hutan? Saya sengaja dari tadi mencari keberadaan sahabat saya Mak Datuk di hutan, di bibir sungai, di bibir pantai sudah saya cari semua. Mungkin karena Mak Datuk mengontrak di perkampungan. Tapi Yud, anehnya Bang Udin, mencari Mak Datuk, tapi arah ke jalan rumah Jeng Reni. Curigakan. Nah, itu tadi. Ada hutan di belakang kayak Setidaknya untuk memperhambat pernikahan Uyut Iya. dengan Jeng Reni. Itu pasti salah satu rencana dia. Arya. Kemarin kau dengar kabar dari burung merpati. Kau dari laut ke selatan. Iya. Menemui Bunda Ratu. Benar. Mana oleh-olehnya? Bu- Kau sahabat. Ini tak putri air kota Putri Duyung. Saya ke laut itu bukan seperti kita jalan-jalan ke tempat wisata, Yud. Saya ke laut tersebut memenuhi panggilan dari Kanjeng Ratu Kidul. Memang seperti itu adanya. Pasti dapat oleh-oleh. Kau tahu dari mana? Hah? Kau tahu dari mana? Tidak usah tanya saya. Burung darah kemarin sudah menyampai Uyut. Mengasih kabar Uyut. Bahwa kau menemui Bunda Ratu ada sesuatu penting. Benar. Ada pesan penting yang disampaikan oleh Kanjeng Ratu kepada saya. Kau ini bukan? Termasuk salah satunya. Kalian akan diadu domba, kalian akan dipatnah, badai fitnah di tahun 2006 ini, di awal ini akan bertebaran di mana-mana. Inilah termasuk yang saya hadapi saat ini. Termasuk kau, Yud. Sadarlah kau bahwa semuanya ini hanya tipu belaka, hanya tipuan dari saja. Ke laut menemui Kanjeng Ratu. Benar. Kalau begitu kau ini pasti memiliki dari aura-auranya sudah memiliki sesuatu kau ini. Tidak perlu kau tahu itu, Yud, ya. Saya tidak membawa apapun benda Ini, pusaka yang saya bawa. Kusarya, yang kau katakan saudara. Saudara, Punya sesuatu, tapi pada saudara sendiri. aku tahu akal licik kau, Bang Udin. Ya. Seandainya saya buka di sini, saya beritahu di sini, pasti kalian ingin memilikannya dan ingin merampasnya. Bukan begitu. Sudah terbaca. Sudah terbaca. Sebagai saudara. Hah? Kita harus saling memberi. Pusaka tersebut terbuat dari mahkota dari Kanjeng Ratu Kidul. Nah, ini baru terbuka, Yud. Setidaknya Maudin, kata itu ada kekuatannya. Sudah pasti, Yud. Mana? Kamu Tidak lihat ada, pusaka tidak ada. Silakan, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada saya membawa pusaka tersebut. Ya. Buat apa? Karena tidak mungkin kita saling baku hantam di sini dengan pusaka tersebut. Kita ini sahabat, kita ini ini? saudara. Apa baku hantam, Ya Kusarya? syukurlah kalau tidak ada di tubuh kau ini ya. Kalau seandainya ada di sini, berbahaya gitu Maudin. Ya tidak juga, tidak mungkin juga aku menggunakannya dalam kesesatan untuk memukul sahabatku sendiri. Saya di sini hanya ingin meluruskan kau, Yud. Kau terutama ini. Sudah lurus. Hei, hentikan pernikahan kau dengan Reni. Hah? Jangan turuti omongan dia.
Jangan turuti apa yang dibicarakan oleh Udin Botak kepada kau. Sedikit lagi langkah Uyut ini menuju ke pelaminan. Alangkah enaknya pengantin baru Uyut nanti. Anjeli, Reni. Sendiri kau. Kau tahu? Uyut bahagia, seharusnya kau bahagia, Gus Arya. Duduk Saya bahagia. bersanding di sendah guraumun. Kau dengar. Ini kelapa ini buat kita hajatan nanti ini. Lumayan, tahu Kalau masalah hajatan, kita semua yang sudah siap. Tapi masa? Apakah sertifikat tersebut udah kamu miliki? Udah kau ambil? Hah? Termasuk? Masalah sertifikat saya. Tidak usah kau tanya lagi. Sudah diambil sebelumnya, tidak usah kau tanya lagi. Itu masih rahasia kami. Tenang saja kau nanti. Pasti, Dapat bagiannya? ya iya, setidaknya 1 juta kau. Apabila aku ikut kalian? Apabila aku merestui pernikahan ini? Terserah. Semua yang kami dapatkan nanti, bila mana kau mau untuk memakan. Itu ibadah kami, Gus. Imbalan. Iya. Imbalan dalam berbuat kejahatan. Imbalan seperti itu ya? Kami sesama meskipun kalian semua memusuhi kami, tapi kami dengan Uyut masih selalu memikirkan kalian, kehidupan kalian. Itu juga kalau kalian mau. Bukan, kau ini mau kemana? Sebenarnya kau ini, ya? Tadi saya siang hari beristirahat ya. Makan. Lalu saya lanjut ke perjalanan. Tiba-tiba di tengah perjalanan saya dijegat oleh Ateng dan Black. Saya ingin melakukan pencarian menuju Mak Datuk. Lalu Tidak ada di sini, di perkampungan ya. ya inilah saya ingin menuju Jangan-jangan perkampungan. kau ini menyelidiki langkah-langkah kami dengan mengudin, nah. Tidak terbesit pun sedikit pun niat saya untuk menyelidiki kalian. Yang pastinya saya menuju perkampungan untuk mencari sahabat saya, Mak Datuk. Dia datang sendiri, Yud. Reni, Yud. Jangan sampai mengudin. Jangan terpengaruh Anjir, omongannya. Uyut, Uyut. Nah gitu ya tuh. Jangan. Karena dia biasanya bersama-sama kok. Dia datang Tidak ada sendiri. lagi mengudin. Selain Uyut, tidak ada lagi lelaki lain selain Uyut. Tidaknya, Uyut, tidak nah. semudah itu dia untuk Bang Udin, bertemu dengan hentikan perbicaraan Reni. kau. Jangan kau terus hasut Uyut seperti itu. Aku tidak menghasut. Kenapa kau datang sendiri? Jelas saya mencari Mana keberadaan sahabat saudara kamu. yang lain? Saudara yang mana? Mereka punya kesibukan masing-masing. Ya. Si Iwan juga. Abang Kau kira gampang untuk mendekati Jeng Reni, ya? Aku tidak ingin Kami pasang Karena orang yang tangguh, Bang Gus Udin Arya. sama Uyut. sedikit pun saya tidak ada niatan. Yud. Ya syukurlah, aku saya syukur. Tidak ada niat. Kau bicara Iya. seperti itu. Hati kau. Jangan dengarkan omong dia, Rut. Berdebah kau, Udin. Kau berdebah kau, Bang Udin. Kau selalu mengasut Uyut. Nyatanya perkataan Bang Udin benar. Ah, gimana? Yang pastinya niat saya mencari keberadaan Mak Datuk, bukan mencari keberadaan Reni. Ya, jangan di Ketahuan, sini. Yud. Udah. Ketahuan, Yud. Sudah ketahuan ini. Salah satu di antara saudara-saudara kita ini ada yang suka dengan Jeng Iya. Reni. Kau juga, Yud. Mudah sekali terpengaruh dan terprovokator oleh ucapan si Bang Udin ini. Siapa yang provokator? Ah, Kau, Udin. Provokator. Kau yang provokator. Kau seolah-olah Dia ini pembantu Uyut. la ilaha illallah Muhammad kau Rasulullah. dengar sendiri, Gus Arya. Misi kami berdua ini sudah matang, mendekati Reni. Lalu Kau ingat? dia memfitnah saya lagi untuk mendekati Jeng Reni. Kau percaya? Kalau kau percaya, sudah Yud. Yang pastinya saya akan melakukan perjalanan, melanjutkan perjalanan untuk mencari sahabat saya, Apa Mak tujuan Datuk. kau di sini? Datuk? Mencari Kenapa Mak ada Datuk. di perkampungan, sepertinya? Tunggu, Iya. tunggu ya. Apa? Lihat. Sekian Gus Arya. Iya. Wangi sekali. Jalan Nah, wangi. curiga kan, Udin? Ada udang di balik batu ini. Jangan-jangan iya. Ada udang di balik batu. Terserah kalian mau berbicara seperti apa. Mau saya mendekati Reni, mau saya untuk menuju perkampungan dengan alasan mencari Mak Datuk. Terserah kalian. Berarti niat kau ini untuk menggagalkan ini. Kau yang ingin mengambil Jeng Reni. Bukan Itu, untuk Yud. menggagalkan, untuk menyadarkan. Ingat, Emangnya Udah Uyut sadar, gila, Uyut? gila, Uyut, nah. secara tidak langsung Reni tersebut sudah menjadi bagian dari mereka. Kau Nggak jangan tahu. dengar, Uyut. Iya. Uyut ini lagi gila. Kau tahu Uyut gila kan?
Gila-gila cinta dengan Reni. Nah, Gila Dia ini cinta. puber keberapa dia? ya kau tanya sendiri. Rasanya bukan puber kedua lagi kau. 250 tahun. 250 tahun. Puber kesekian berarti kau. Bu Sarya, dengan Apa? kita menikahkan Uyut, setidaknya sifat-sifat yang jelek dari Uyut jadi lagi Beli Uyut nanti mengintip akan janda-janda yang tidur di mandi. atas Itu ember. tidak akan terjadi lagi. Oke Bang Udin, akan saya restui, akan saya setujui. Namun dengan wanita yang benar-benar. Apa Ya kau emang bilang benar. yang lain Janda tidak muda. benar? Ah? Melehoy. Anjeli. Kau tidak tahu, kau masih ingat tidak ucapan Reni itu untuk mengambil semua sertifikat Bang Re, kau disuruh agar bisa menikahi dia. Kami Apa tidak itu perbuatan berniat, benar? Bu Sarya, Hah? untuk Ada memiliki niatnya, Bu Sarya. sertifikat Bu Sarya. Tapi kami hanya meminjam. Ingat itu. Awalnya memang semua itu dari meminjam. Namun lupa, akhirnya terbiasa. Menagihnya tidak enak, dibiarkan pura lupa. Bukan seperti itu. Kalau pikirannya pendek, Yud. Ini. Kalau bisa Beginilah. besar di kebun, ini orangnya. Ya Iya. ini mencari Manato. Sudah kamu Manato. Tidak ada di sini. Pikirannya alasannya tepat. Mencari Madato di hutan. Mak Hah? Dato ini sekarang ini lagi main perempuan. Wanita dengan Mahesa. Hati kau. Kau pikir aku percaya dengan ucapan kau? Hah? Ya wajar. Karena Kau Mahesa. sudah termakan ayah pilat dia, sehingga kamu mudah mau percaya. Kau Yud, Bu Sarya. kau sadarlah Yud. Sebelum semuanya terlambat, sayangi usiamu sudah Kau tua tahu seperti dengan ini. ini. Lebih baik kau mendekatkan diri kepada Sang Pencipta daripada kau ikut omongan Bang Udin. Ya. Hah? Kau tahu dengan kenapa ini? Tahu, Sudah tua. tahu. Semakin tua, semakin banyak santannya. Sama dengan Uyut ini. Kau dengar. Bu Sarya. Semakin tua, semakin banyak santannya. Semakin tinggi pohon menjulang, Jadi, Iya. semakin banyak angin menerpanya. Oh, Beginilah Uyut ini. Semakin Uyut mendekati jenjang pernikahan ini, semakin banyak yang orang menghalau Uyut ya. benar, Yud. Kalau kelapa, kita ambil santannya. Bisa bikin sayur. Kalau Uyut sudah tua, banyak santannya. Mau kemana lagi kalau tidak nikah? Hah? hei, lebih baik mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Tidak bisa. Ingat umur. Ya, Mendekatkan diri. Harus juga diiringi dengan pasangan hidup. Yud. Ya iya Bang Udin, mestinya. susah sekali menjelaskan kepada lalat itu mana kotoran, mana makanan. Iya seperti ini. Uyut, Ya, kau Uyut amat lalat. lalat, Uyut. Iya, Kau nyamuknya, nyamuk yang suka menggigit. secara tidak langsung kau mendekati Reni itu, kau mendekati kotoran, Yud. Karena Reni itu sudah serkongkol dengan mereka untuk menghancurkan kita semua. Aku sedikit pun tidak pernah untuk menghina. Aku sedikit pun tidak pernah untuk menghina, Yud. Anjeli Uyut itu ke saya. Iya. Namun otak Ada Reni sudah dicuci oleh si bedebah ini. Bentar ya? Iya. Kau udah mabok apa? Ini kau. Saya sadar kau yang mabok mudah sekali terpengaruh oleh bujuk rayu dia. Tahu dia, wajar. Kau bilang tadi, kalau tidak salah Bang Udin dengar, kau bilang Uyut lalat. Uyut taruhin dulu. Bang Udin, jangan kau tambah-tambah seperti itu. Nanti dia panas. Ya Dan- tapi benar kan omongan kau tadi. Jangan mudah terpengaruh, Yud. Ya memang benar. Uyut ini diibaratkan lalat. Dia tidak bisa membedakan mana itu makanan, mana itu Tapi kotoran. tidak ada kau bilang tadi Uyut kata ibarat lalat. Tapi kau bilang Uyut ini, kau ini lalat, Yud. Kau dengar sendiri tadi. Kau Astagfirullahaladzim. Pintar sekali. Mulut kau memutarbalikkan fakta, Bang Udin. tapi benar kan? Iya memang benar, saya ibaratkan Uyut ini lalat. Dia tidak bisa membedakan mana itu makanan, mana itu kotoran. Uyut lalat yang besar ya. Wajar Uyut lalat. Kau tahu lalat yang hijau itu warnanya hijau. Iya. Itu, di mana ada bau-bau, di situ ada dia. Pasti dia bunuh di sana. Seperti itulah berarti Uyut. Di mana ada dandan, di situ ada Uyut. Kau dengar. Hah? Restui pernikahan Uyut. Lalu Kita aku, bangga bahwa Uyut sudah menemukan Yud. jodohnya. aku akan merestui kau apabila kau sudah menemukan wanita yang tepat, wanita yang baik, wanita yang soleh. Bukan seperti Reni. Mana pernah Reni masuk kamera kita, masuk kamera saya dengan berpakaian berjilbab contohnya. Yang rapi, muslim, muslimah. Kau tenang saja, kau saja. Masalah Uyut ini, kau tenang saja. Tidak usah repot kau. Ini urusan saya, urusan Uyut sama Bang Udin. Sudah Uyut atur semua. Oke Yud, ini urusan kalian, masalah pernikahan ini. Tapi di balik ini Yud, harus kau pertimbangkan, Bang Udin. Harus kalian pertimbangkan.
akan banyak yang rusak tatanan masyarakat yang akan kalian lakukan ke depannya. Ini Bang Udin Gusari harus berkata berapa kali dengan kau. Dan Bang Udin tidak pernah ingin memusuhi kalian sedang merusak orang lain. Lalu, kalau kau tidak ingin merusak, lantas yang kau perbuat dengan Uyut apa? Bang Udin punya satu misi, Gusarya. Ya kau jelaskan saja kepada saya. Itu tidak Tidak. mau kukatakan. Tidak ada orang di sini, tidak ada siapa-siapa di sini. Kau jelaskan saja. Dan Mulut saya kau pun, ini ember mulut kau ini. mulut saya akan saya jaga. Misi apa yang Udahlah, ingin kau Gusarya. lakukan? Udahlah. Saya sudah tahu, visi misi kau itu ingin menghancurkan semua Bang Re dan tim-timnya. Ya, Gusarya. Bagaimana? Pendek pikiran, Pendek orang. picik orang. Seperti Ini iya, kau. seperti itu. Gak sih, benar. Kita mah 11-12. Kalian. Iya. Enak mudah sih. emosi. Mudah emosi. Berarti enak sekali untung. Iya. Untunglah penguasa semua ini. Kau lah yang menghasutnya, Din. Kau pintar sekali menghasutnya. Untuk apa? Kau yang menghasut Kalau untung. untung itu lalat, wajar kalau lalat. Untunglah yang menghasut Tukuk Sidi. Untung. Astagfirullah. Dia. Untung Udin. Bahaya. Ya lalat hijau, Yud. Iya. Gimana bau-bau? Pasti tahu dia. Salah ke Uyut dengan si Reni. Itu salah Uyut dengan Bung Udin. Jadi yang lain tidak usah ikut campur. Cukup Mau restui Yud, saja, iya. Yud. Minta restui, Kalian Yud. ikut terus saja. Sudah. Restui bagaimana, Yud? Masa kami merestui dalam hal kesesatan? Sesat yang di mana? Apalagi nanti Karya. Bung Lagasa Mampus Mahesa Uyut akan mengadakan pesta besar minuman miras. Benar. Astagfirullahaladzim. Sekelas Yud, kau Bung Laga. sadar, Yud. Miras itu dilarang oleh Semua agama. preman akan berkumpul di pesta Membantu Uyut. pernikahan Uyut. Kalian di mana kalian ini? Hah? Ini kebatilan, tidak mungkin kami akan membantunya, Yud. Mohon kau sadar. Kau pikir secara baik-baik. Ada tidak orang baik-baik melakukan pernikahan dengan cara minum minuman keras? Apa dibenarkan seperti itu? Anak sekarang seperti itu Gus Arya. Jangan kita tiru. Tidak apa-apa karena bos Mahesa punya segalanya. Zaman dulu, zaman sekarang beda, Gusarya. Bang Udin. Kemarin Bang Udin minta 200 juta. Itu dikirim belum? Tinggal nunggu waktu. Ya kata bos Mahesa nanti siapa saja. Transfer. Sungguh tipis keimanan kau, Uyut. Sungguh Tidak tipis apa-apa, keimanan kau. diserahkan Hanya kepada dengan saya. wanita, hanya dengan harta. Kau mudah sekali berpaling dari kami. Nah, sekarang ini kita itu di muka bumi ini duit. Kau dengar, kelas Uyut juga paham tuh Gusarya. Punya istri kalau tidak punya duit kita ditentangnya Gus Arya. Benar. Cicing Reni. Benar. Tapi kita ini manusia yang diberikan yang sesempurna mungkin Allah berikan kepada kita dengan fisik yang bagus. Mencari, Yud. Bukan seperti ini, mendapatkan dengan cara yang tidak halal, mendapatkan dengan cara merampas, merampok, membegal, memeras, Apa jalan kami ini tidak mencari kami, ha? mencari, namun mencari kalian secara pintas. Itu yang tidak benarkan dalam agama, bertentangan dengan kami. Kau tahu sendiri kan, Uyut, kau mungut kelapa, Iya, setiap hari mungut kelapa, benar, hotel cabai benar. hanya untuk beli rokok. Iya. Tidak cukup. Kau dengar sendiri. Tidak kasihan kau dengan Uyut. Berapa harga kelapa? Bukan masalah tidak cukup, Yud. Bersyukur. Masih banyak orang yang di bawah-bawah Uyut itu. Kadang makan, kadang tidak. Perihal rokok, ini jadi acuan kau untuk kau berpaling dari kami. Ya dengan cara jalan ini kami tetap bersyukur, Yud ya. Ya, La setidaknya. Hentikan Udin. hasutan kau, Din. Udin ya. Kau pintar sekali menghasut Uyut. Orang yang sudah tua, yang tidak tahu apa-apa. Setidaknya, Bung Hanya Udin. selangkang saja yang dia pikirkan. Pintar Kalau sekali kita kau untuk... dunia ini makannya enak. Masa mau kadau singkong terus? Ayo. Uyut Sama- saja ngerti, Iya. Gusarya. Bersyukur, Yud. Bersyukur. Masih bisa makan kita. Ya bersyukur, Gus. Kalau setiap hari. Apa kata perut nanti? Ya Apa mungkin kau kira kami ini tidak bersyukur di hutan, ha? Kami Andainya- sampai saat ini tetap bersyukur, tetap menjalankan sholat. Meskipun perjalanan kami kau anggap sebagai sesat. tidak dibenarkan seperti itu, Bang Udin. Tidak dibenarkan, sedikit pun tidak dibenarkan seperti itu. Walaupun tunggat-tunggit kita melakukan
yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Namun apabila perbuatan kita itu melenceng dari norma-norma agama, sungguh itu tidak dibenarkan. Tapi Tidak ada satu ayat pun yang mendukung hal-hal yang setidaknya seperti itu. hari ini kita melakukan kejahatan, tapi diiringi dengan sholat, yuk. Setidaknya seimbang. Iya. Seimbang. Orang yang seperti ini perlu dikoreksi keimanannya. Tidak seperti itu konteksnya Bang Udin. Apabila kita sudah keimanan kita sudah tebal, tentunya kita akan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama. Bukan seperti kau. Apa kau kira orang yang selalu pakai peci terhadap agama? Aku tidak bilang seperti itu Bang Udin. Aku tidak bilang seperti itu. Yang dosa saya tetap bilang dosa. Yang bagus saya tetap bilang amal, yang saya tetap bilang amal. Namun tidak bisa kita campur baurkannya seperti itu Bang Kau Udin. tahu Gusar ya? Iya. Zaman sekarang ini banyak ustadz Berkedok. Oh. Kau tahu? Tapi tidak sedikit juga contoh suri tauladan yang lebih bagus daripada itu. Kalau ada yang bagus, kenapa kita harus menyontoh? Ya kami Ustadz sudah yang jalan. bagus kami ini. Kalian Kami salah ganggu guru. kalian, hah? Kalian salah berguru. Kalau seperti ini contohnya. Apa kau Yud? Mau ngomong apa kau? Silakan. Wah, itu Tuhan itu ya. Iya, apa? Ini keluar kata-kata Senang. merebut dia. Dengan mantan pendosa Benar. daripada mantan yang Benar. Sudah belum berbicara? ini. Iya, benar. Tapi kau ini sudah sadar tadi Yud. Sudah diangkat dari lumpur yang hitam. Kau juga Den sudah diangkat dari lumpur yang hitam. Lalu kenapa kalian hitam lagi? Hitamnya di mana? begini, Kau Gusar ya. Gusar ya? Hah? Oh iya, bertanya. Kalau orang seperti Uyut berjihad di jalan kebenaran melalui kebatilan, apakah itu dosa? Kalau kau memberantas kebatilan, tidak. Kau jihad. Sekalipun kau tewas, kau mati, itu dalam jihad. Nah, kau tahu itu. Ini bukan seperti itu Bang Udin. Yang kalian lakukan bukan seperti itu. Kalian menjalankan visi dan misi tentang kejahatan, bukan mendukung berantas kejahatan. Kau saja yang belum sadar Yud, bahwasanya Reni itu sudah bersama mereka. Kau hanya diperalat oleh mereka. Nanti. Kau tahu, cukup sahabat kau yang namanya Igo. Kenapa dengan ego? Katakan Yud. Iya, Igo inilah yang selalu Mengikuti perjalanan. kau ini. Sehingga mereka tahu Igo di Sarawak sana tahu kelakuan Bang Udin. Kau inilah. Iya, biar sahabat-sahabat kami tahu kelakuan kalian itu seperti apa. Apa pacar kau Igo ini? Hei, sahabat-sahabat kami juga bisa menilai kalian mana yang baik, mana yang buruk. Kenapa kalian malu? Direkam, disebarkan di video-video. Kami tidak malu. Kami punya tujuan yang baik. sahabat kau yang di luar sana sudah tahu dengan gerak-gerik kami. Kenapa kau tidak tahu? Ha? Apa salahnya? Iko, Happy Zainal, kita tahu semua. Siti Samsia. Pacar kau semua apa? Hah? Yang pastinya Bang Udin ya, mereka mengikuti itu dengan setiap perjalanan kita. Mereka tidak mau seperti Uyut, seperti kau, terjerumus lebih dalam lagi di lembah yang hitam. Tapi kau senang mereka menghujat kami berdua? Hah? Senang? Senang? Senang jelas. Senang dari mana? Saya iba dan prihatin melihat kelakuan kalian seperti ini. Sebisa mungkin saya akan menyadarkan kalian. Kau tahu tidak? Apa? Uyut setua ini. Iya. Dikatakannya sebagai babi katanya. Siapa yang berbicara seperti itu? Saudara kau itu. Siapa yang berbicara seperti itu? Setan katanya Bang Udin. Subscriber? Sahabat? Sahabat kau ini. Mungkin itu kelakuan Uyut sudah menyimpang, Bahkan sudah terlalu jauh. Mereka muak. Kalian bilangin Udin. Setan katanya. Tuyul katanya. Coba. Memang mungkin seperti itu. Sahabat itu lebih jeli, lebih teliti melihat kelakuan kalian daripada aku di sini yang belum tentu setiap saat melihat kelakuan kalian. Itu Bang Udin. Wajar saja mereka kalau berbicara seperti itu kepada kau dengan kata-kata yang sangat sadis seperti itu. Karena mereka sudah muak dengan kelakuan kalian ini. Bodoh amat. Bodoh amat. Kau tanyakan nanti dengan si Igo. Tidak tahu Igo itu orang mana? Orang Malaysia sepertinya. Iya. Sarawak Adi. Pacar kau ini pasti. Pasti ada apa-apa kau dengan dia nih.
Aku tidak mengenal dia sedikit pun. Namun, jangankan subscriber seperti yang diucapkan oleh si Uyo tadi ya. Subscriber yang lainnya juga, sahabat-sahabat kita juga. Sudah muak lihat kelakuan kalian ini. Ya wajar, apa salahnya? Emang kami butuh muka sama. Sekarang begini saja, Yot. Kau berbicara kepada sahabat-sahabat. Apakah pernikahan kau direstui oleh mereka? Ya pasti mereka setuju. Ini jalan terbaik buat Uyut. Jalan terbaik. Kalau mereka... Berapa Uden? Iya kan menikah Uyut. Apakah sahabat-sahabat setuju kalau Uyut menikah dengan Jeng Reni? Setuju. Setuju. Ya, kita Nah, lihat ya. Kau dengar Bab, setuju. ya. Lebih banyak setuju atau tidak? Sahabat kita yang berkomentar kau menikah dengan Uyut dengan Jeng Reni. Pasti Banyak yang setuju. setuju, Gusaria. Setidaknya Uyut. kami Hey. berdua ini Apalagi setuju. ego. Adapun yang setuju itu mungkin akun kalian yang memegang, kalian yang menyamar menjadi subscriber yang berbicara setuju seperti itu. Tidak mungkin mereka menyetujui Banyak. kelakuan kalian. Kata kameramen Uyut. Happy Jena. Yuyun. Igo. Siti Rawa Samsia. Adil katanya. Iya. Kalimantan. Mendukung Uyut pernikahan dengan ini. Sedangkan ke mana? Mendukung pernikahan kau dengan Jeng Reni. Siapa Iya. tadi? Sahabat tadi. Oh, Igo. Dia menyetujui kau. Kau yakin itu? ya iya. Nanti saya akan tanyakan. Ya. Iya. Nanti akan saya tanyakan ya. Nanti ya. Seberapa banyak ya sahabat mendukung pernikahan Uyut atau tidak? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Kalau dia mau Oh. tidak dekat dengan itu. Saya tidak kenal. Yang pastinya mereka tidak akan menyetujui pernikahan ini. Karena ini akan awal dari kehancuran, Yud. Kehancuran. Kau sudah Bukan terhasut kehancuran. oleh dia. Tapi keindahan Yuyut. Hah? Alangkah enaknya. Keindahan penanti seperti apa? baru. Tidak akan pernah terjadi itu, Yud. Kalau Reni sudah mendapatkan semuanya, sudah menyerahkannya ke Udin Botak dan Mahesa yang dimiliki oleh Bang Rampung, kau akan dicampakkan, kau akan ditinggalkan. Begitu saja. Kau tidak akan pernah mendapatkan Bicara apa saja, Jeng Reni. silahkan kau Gusaria. Hmm. Kalau kau Ingat itu. mempan, Tidak usah kau ajari lagi salah itu. Yuyut. Makan asam garam ini sudah puluhan tahun. kau dengar sendiri. Uyut ini Baik sudah banyak manusia makan hidup calo. Inilah modelnya kalau orang-orang tua terjemur. Dia tidak tahu visi misi yang jahat Udin lakukan, yang ingin menghancurkan kita semua. Sekarang satu persatu sudah mulai terwujud. Kau harus sadari, Yud. Dipakai. Ya, terserah. Ini Intinya. kau dipakai. Intinya visi-visi Uyut sama Bang Udin ke depannya akan Silakan. pernikahan kemarin ini. Silakan. Yang pastinya sedikit Dan pun saya tidak akan biaya- pernah menyetujui ingat. pernikahan itu. Biaya pernikahan nanti Bos Mahesa lah yang mempunyai segalanya. Kau tahu, Mahesa musuh kita. Bung Laga musuh kita. Lalu Iya. kau mempercayainya karena Iya, mereka membantu. percaya. Daripada kau, Gusaria. Bung Sudah. Mahesa punya segalanya. Iya. Disinilah kita 1,5 kilo harus Iya. uang pandai, 10 juta, Iya. 10 pintar juta, kambing. Kita ada tangan kami semua. Udah, untuk tinggal mengambilnya. siap. Iya. Kau dengar? Kau lihat. Bentar lagi 200 juta. Kita harus pandai, pintar untuk mengambilnya. Tinggal Paham? kita Bos Mahesa, duit. Enak sekali dengan Bos Mahesa. Mereka sudah percaya dengan Bang Udin. Ini ulah kau nih Bang Udin. Ulah kau semua ini hancur. Ya. Satu persatu. Betul Bang Udin. Orang seperti dia ini udah lagi kita lihat nih. Awas kau Sama saja Sampai- dengan Untuk ratu. apa aku mengikuti langkah-langkah sesat Jangan seperti kau- kalian? datang ke tempat yang Reni. Tidak mungkin Kalau aku hanya menulis untuk sana. menghasut Carilah sana Tidak. Ratu, Aku akan mencari Ratu ke Kau perkampungan. ketemu. Pulau saja Ratu itu. Yang pastinya tidak akan sedikit pun aku akan mengikuti langkah kalian. Kurang aja. Mereka ingin menghasutku namun tidak bisa. Kalian pikir kalian bisa untuk menghasut saya? Sedikit pun ya. Hati saya tidak goyah untuk mengikuti langkah-langkah sesat mereka.